Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-malikul haqqul mubin, wa huwa waliyus salihin, wa khaliqul khalqi ajma'in, wa razikuhum, wa ma min dabbatin fil ardi illa ala Allahi rizquha, wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha kullun fi kitabim mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu as-sadiqul amin, sallallahu alaihi wa ala alihi tayyibin wa azwajihi tahirati ummahatil mu'minin wattabi'ina lahum wa ashabihi al-qadatil ghurril mayamin wattabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'du. Fa usi nafsi wa iyyakum ayyuhal muslimun wa ayyatuhal muslimat bitaqwallahi azza wa jalla rabbil ardi was samawat fa innahu qad fazal muttaqun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak-bapak dan ibu-ibu, saudara-saudara dan saudari kaum muslimin dan muslimat, as-saimin was-saimat, al-hadirin wal hadirat, wal mustami'in wal mustami'at, wal musyahidin wal musyahidah yang hadir di Masjid Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu Pekanbaru, atau yang mendengarkan melalui Radio Rabbani 91,1 FM, ataupun yang menyaksikan melalui media dimanapun berada. Alhamdulillah, pagi selepas subuh ini berat rasanya, agak berat nih. Enggak, alhamdulillah, saya kira berat tadi. Alhamdulillah, apalagi besok-besok yang masuk 10 malam terakhir, malam-malam yang dinanti-nantikan, malam-malam bahagia tuh, malam-malam bahagia, malam-malam yang menegangkan tapi menggembirakan, ditunggu-tunggu, sebab hadiahnya semakin banyak, bonusnya semakin besar. Dan ada satu malam yang kita subhanallah pahalanya lebih baik dari seumur hidup kita, dari seumur hidup kita, sejak lahir lagi. Bapak ada berapa umur? 63, masih kurang. InsyaAllah sampai 83. Hah? Nggak mau? Dah capek hidup ya. Nah, alhamdulillah, bersyukur kita. Mudah-mudahan sampai 83, Pak. Ya, kalau Bapak sampai 83, sampai 63 sama kita nak pergi ya. Iya? Enggak. Kalau Bapak sampai 83, berarti saya 73 nanti itu. Ya, kita umur panjang aja insyaallah ya. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral kiram dan rahmatillah. Malam itu malam yang lebih baik dari ibadah 1000 bulan. Pasti kita akan bersiap dengan yang terbaik yang kita mampu tentunya. Semoga Allah berikan taufik dan inayahnya. Nah, pada pagi ini kita masih melanjutkan bersama Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Mudah-mudahan masuk amalan juga hendaknya. Berkata beliau masih dalam bab nazala fil kitabi au ma faradallahu nassan, sesuatu yang ditetapkan Allah secara nas, sampai pada alinea 479 kemarin kita berhenti di situ. Qala rahimahullah
wa fi ijtima'ihim ala ma wasafna min hadza hujjatun talzamuhum. Sepakatnya mereka menerima sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengkhususkan hukum-hukum yang telah Allah tetapkan. Kalau dipahami dari firman Allah, tentu berlaku secara umum. Tetapi ternyata Rasul sallallahu alaihi wasallam mengkhususkannya. Hukum waris kemarin kan, bahwa setiap yang mewarisi, setiap ahli waris pasti mewarisi, apapun keadaannya. Kalau dilihat dari zahirnya firman Allah Subhanahu wa taala, itu secara tekstualnya. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskannya secara konteks. Jadi kalau ada yang bilang yang memahami hadis dengan hadis saja itu tekstual, keliru. Nabi sudah memberikan pemahaman kontekstual. Tekstualnya tadi kan semua dapat. Lalu Nabi membaginya dalam beberapa konteks, ya kan? Jelas? Jadi kita tidak tekstual. Kalau dengan hadis itu kontekstual kita. Justru hadis itulah yang mengajarkan kontekstual yang benar-benar sesuai konteks. Ya Ustaz ya. Jadi kalau ada yang bilang ya ahli hadis itu kontekstual orangnya. Antum tidak paham makna tekstual dan kontekstual. Ini baru dikatakan faqih itu bila bisa mengubah hukum dari disuruh jadi tidak perlu. Itu yang baru dikatakan hadza huwal fiqh. Makanya Imam Ats-Tsauri mengatakan al-fiqhu rukhsatun minas siqat. Fikih itu adalah kemudahan yang diberikan oleh yang siqah, bukan wang siko. Ya, bukan wang siko. Kalau yang diberikan oleh wang siko sesuai dengan kearifan lokal diterimanya. Kalau tidak sesuai ditolaknya. Ini khusus orang Arab ini. Itu wang siko, bukan faqih yang thiqah. Makanya rukhsah itu dari yang thiqat, bukan uang sikat. Iya, bukan tukang sikat. Karena tidak sedikit ya orang mendedikasikan dirinya sebagai alim tapi kerjanya tukang sikat, bukan thiqat. Yaitu hukum-hukum yang seharusnya diambil dengan kuat, khuzil kitaba biquwwah, dia longgarkan sehingga umat tidak kokoh memegang Alkitab dan Sunnah Nabi SAW dengan alasan tekstual dan kontekstual tadi. Maka keliru orang yang mengatakan kalau pakai hadis saja kita tekstual, keliru besar. Karena biasa atau karena tidak biasa dengan sunnah-sunnah Nabi alaihissalatu wassalam. Allah musta'an. Biasa kita seperti kata seorang ustaz teman saya, kalau Ibnu Katsir itu ustaz menafsirkan 5 ayat 1/4 halaman. Karena tafsirnya dengan Al-Quran dan hadis. Tapi kalau kita 1/4 ayat itu tafsirnya 2 jam. Tafsirnya 2 jam. Sebab apa? Kebanyakan tafsirnya dari kepala kita. Kadang-kadang salah tafsir. Nah, sekarang wa fi ijtima'ihim, sepakatnya para ulama alama wasatna min hadza, seperti yang kita sebutkan sebelum ini, hujjatun talzamuhum, menjadi hujjah yang mewajibkan mereka alla yatafarraqu fi syai'in min sunnah Rasulullah SAW. Hujjah yang melazimkan mereka, mewajibkan mereka untuk tidak berpecah, tidak berpecah belah. Ala atau min sunani Rasulullah SAW, berpecah belah, bercerai-berai dari sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Harus semuanya memegangnya. Jelas? Nah, bi anna sunana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qamat hadzal maqam. Sebab sunnah-sunnah Rasulullah SAW kalau posisinya seperti ini fi ma lillahi fi fardun mansus, pada sesuatu ketetapan yang secara nas Allah tentukan,
Fadallat ala annahu ala ba'di man lazima usmu zalikal fardhi duna ba'd. Maka itu menunjukkan bahwa itu lazim bagi sebagian orang yang nama zalikal fardh, bagian yang sudah ditetapkan itu duna ba'd, tidak mengandung sebagian yang lain, karena sunnah tadi kanat fi ma kana mithlahu minal qur'ani hakadha. Demikian pula dengan hukum yang ada dalam sunnah seperti hukum yang ada dalam Al-Quran. Tentu seperti itu juga. Kalaulah tadi ketetapan ditetapkan Allah dengan secara tekstual, lalu kita terima pengkhususannya dari sunnah Nabi, bahwa yang umum tadi ternyata tidak semuanya, hanya sebagian. Dari mana kita tahu? Dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu kita terima dan sepakat menerima itu. Apalagi suatu hukum yang datang dalam sunnah persis seperti yang ada dalam Al-Quran. Ini Imam Syafi'i ngulang-ulang terus nih, ulang kaji sebenarnya, iya kan? Ngulang kaji. Jadi bagian kedua, yaitu yang datang dalam sunnah seperti yang datang dalam Al-Quran. Sebagaimana kita sepakat menerima yang makna umum dikhususkan dengan sunnah, padahal secara tekstual umum berlaku, tapi ternyata sunnah menunjukkan yang berlaku hanya sepada sebagian. Dan itu diterima oleh para ulama semuanya. Demikian pula bila hukum yang datang dalam Al-Quran, dalam sunnah itu seperti yang datang dalam Al-Quranul Karim. Hakadha. Wa kanat fi ma sanna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam laysa fi lillahi hukmun mansusun hakadha. Demikian pula halnya hukum yang tak ada dalam Al-Quranul Karim, ketetapan dari Allah secara teks, ya, tidak ada hukum khusus, tetapi ada dalam sunnah juga mesti kita terima. Kenapa? Alasannya sama. Kita menerima jenis pertama, yaitu hukum umum dikhususkan oleh sunnah karena sunnah datang dari Allah juga. Atau hukum yang sama karena hukum itu sama-sama datang dari Allah juga. Demikian juga hukum yang hanya ada dalam sunnah, kita juga meyakininya karena Nabi juga menyebutkan dari Allah tabaraka wa ta'ala. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Ini Syafi'i rahimahullah secara eksplisit sebenarnya ingin nak jelaskan kepada sebagian ahlul ra'i dan ahlul hawa, ya, sebagian ahlul ra'i menolak atau tidak menerima hukum yang independen hanya terdapat dalam sunnah saja, tidak terdapat dalam hadis Nabi, tidak terdapat dalam ayat Al-Quranul Karim. Artinya tidak ada yang namanya zaid ala nas menurut mereka. Dan juga secara implisit juga menolak orang-orang yang menolak al-sunnah baik secara mutlak maupun secara parsial, secara general maupun secara parsial. Yang general mereka menolak sunnah Nabi dengan alasan Al-Quran sudah cukup. Ini kita katakan ini orang-orang yang ingin merusak Islam memang, karena mereka tahu tanpa sunnah Al-Quran tak akan jalan. Makanya didakwakannya cukup dengan Al-Quran. Ada dalil? Ada. Ada dalil? Ada. Nah, ada dalilnya. Apa dalil? Al-Quran. Kitabun uhkimat ayatuhu. Kemudian ayat fihi tafsilu kulli syai'. Kan? Semuanya ada katanya. Al-Quran sudah menjelaskan secara terperinci. Akhirnya, makanya kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, sering kita ulang-ulang yang namanya subuhat mesti ada. Mesti ada. Saya ulang kembali. Yang namanya subuhat mesti ada. Ulang. Dan lupa. Memang harus ngaji terus kita. Tidak boleh cuti nampak. Sampai hari raya ngaji juga. Ya. Sudah diulang-ulang terus kan. Baik ya. Yang nama subuhat mesti bercampur antara yang hak dengan yang batil. Mesti ada dalilnya. Makanya ahlus subuhat ketika membela subuhat itu selalu mengatakan barangkali ada dalilnya. Kan ada dalilnya. Betul kan? Nah,
Asal ada dalilnya. Apa dalil? Al-Quran, tak tanggung-tanggung. Dalilnya Al-Quran. Orang menebar syubhat dengan Al-Quran, dengan hadis, dengan fatwa ulama. Jelas ya? Nak contoh? Hah? Itu tadi contohnya. Yaitu dia menolak hadis dengan ayat Al-Quran. Fihi tafsilu kulli syai'. Dalam Quran itu terdapat perincian segala sesuatu. Untuk apa lagi sunnah? Jelas? Nah, kalau orang yang tidak mengaji, angguk-angguk dia. Nah, cuman karena itu waktu itu disampaikan depan sahabat yang selalu ngaji. Dengan siapa sahabat ngaji? Dengan Rasulullah SAW. Ngaji dengan Nabi itu subhanallah, tidak teori, tapi langsung aplikasi. Bicara tentang puasa, mereka tengok Nabi puasa. Bicara tentang solat tarawih, mereka tengok Nabi solat malamnya. Bicara tentang zikir, mereka tengok Nabi berzikir. Bicara tentang apa lagi? Belanja. Belanja, mereka tengok Nabi belanja. Kalau tidak nampak, bertanya dia ke Nabi SAW. Atau Nabi langsung menjelaskannya. Dan itu berulang-ulang. 23 tahun tidak bisa dia tahu bagaimana Nabi SAW kalau keluar rumah, masuk rumah. Kalau dia masuk masjid, keluar masjid. Setelah salam dari solat, tidak tahu mereka apa yang dilakukan Nabi setelah itu. Tahu kan? Taib. Nah, itu yang ditiru oleh mereka. Jadi kalau ada yang membuat yang baru, berarti menganggap Nabi belum menyelesaikan tugasnya. Kita yang lanjutkan tugas Nabi menyelesaikan syariat. Berarti bagi yang menambah-nambah, syariat baginya belum sempurna. Kalau kita alhamdulillah sudah ridha kepada yang diridai Allah. Dan tidak ridha pada apa yang tidak diridai Allah. Allah tidak suka orang yang menambah dalam syariatnya. Nabi tidak suka orang yang menambah-nambah dalam syariatnya. Kalau gitu kita tidak suka pada yang nambah atau suka? Biasa bertambu makan itulah, makanya suka nambah-nambah. Nah, tidak ada. Apapun alasannya, antum bilang ini lebih baik, tidak mungkin lebih baik dari Nabi, betul kan? Tidak. Ini sebenarnya kurang, lupa Nabi nyampaikan, tidak mungkin Nabi lupa. Kalau Nabi lupa, Allah SWT tidak akan lupa. Oh tidak, Nabi suruh, cuman antum aja tidak paham. Mana buktinya Nabi menyuruh? Oh tidak, sahabat tidak kerjakan, tabi'in tidak kerjakan, tabi'in tidak kerjakan. Kapan tahu? Kami baru tahu. Berarti antum generasi kita lebih hebat dari generasi sahabat. Jelas? Oh diperintahkan nabinya, cuman tidak dikerjakan orang nih. Berarti kita lebih taat dari generasi sahabat. Kayaknya mustahil kan ya Pak? Kayaknya mustahil kan? Iya, buktinya kalau di sahabat itu, coba tengok bukti-bukti konkret aja dulu. Bila ada penggalangan dana, tapi tentu tidak suka dengan istilah penggalangan dana. Memang tidak. Nabi tidak nyebut penggalangan dana memang. Satu hari Nabi melihat ada orang-orang dari sebagian kabilah Arab, saya lupa sukunya. Lihatnya pakaiannya lusuh-lusuh. Wajahnya lesu-lesu. Pakaian lusuh-lusuh, wajah lesu-lesu, badan Ma'asyarul kiram. Lalu Nabi SAW kasihan melihat mereka. Lalu Nabi mengajak orang bersedekah. Penggalangan dana enggak? Enggak ada. Apa namanya? Apa namanya itu? Mengajak orang bersedekah ramai-ramai. Apa nama? Di hadis tidak ada penggalangan dana. Di hadis tidak ada penggalangan dana. Tapi kalau bahasa kita, apa namanya? Oh, penggalangan dana berarti ada ya dalam sunnah. Jadi kaum muslimin dan muslimat, Nabi mengajak sedekah sampai ada orang Ansar sampai yang hampir tidak kuat kedua tangannya mengangkat buntir tempat dia menyimpan uangnya. Buntir tahu? Ada karung. Alhamdulillah. Banyak enggak isinya itu? Hampir enggak kuat dia ngangkat. Banyak isinya. Kayak dia. Sampai enggak kuat tangannya mengangkat. Banyak enggak isinya? Banyak. Subhanallah. Banyak.
Akhirnya orang pun melihat itu pada berduyun-duyun memberikan apa yang bisa mereka berikan. Lalu Nabi SAW berseri-seri wajahnya dan mengucapkan man sanna fil islami sunnatan hasanah falahu ajruha wa ajru man amila biha la yanqusu min ujurihim syai'a. Siapa yang tunjukkan sunnah yang baik dalam Islam lalu diikuti oleh orang lain, maka dia dapat pahala orang itu tanpa mengurangi pahala mereka. Jelas tadi? Jadi sunnah hasanah bukan bid'ah. Bukan bid'ah hasanah, sunnah hasanah disahkan oleh Nabi SAW. Nah, ada suatu hari Nabi meminta sahabat membeli sumur orang Yahudi karena airnya mahal luar biasa. Seember air, seember korma. Mahal enggak, Pak? Korma berapa seember? Yang murah aja loh, jangan yang mahal-mahal Bapak bayangkan ajwa pula, enggak. Nah. Yang murah aja dulu. Enggak, seember. Air kan enggak ada jual sekotak, seember. Nah, seember air, seember korma. Seember air misalnya 5 kilo, berarti airnya sebanyak itu 5 liter ya. Selipnya itu. Korma yang paling murah berapa? Kalau di sana saya tahu 5 rial. Hah? Ada yang 3 kilo 5 rial ada juga. Tapi terus hati-hati makannya. Ada ulat barangkali dalamnya. Taib 5 rial sekilo. 5 kali 3,5 sekarang saya tidak tahu. Lama tidak punya rial. Nah, anggaplah 3,5. Enggak 4 lah ya biar mudah ngitungnya. 4 kali 5 20.000 kali 5 100.000. Seember air 100.000. Murah apa mahal? Air kasturi aja tidak sampai 100.000 seember kan? Nah, ini enggak. Ini baru air apa namanya? Air Esteba seember ada 100.000? Enggak sampai 100.000. Iya kan? Apalagi kalau airnya air sungai. Nah, 100.000 ini enggak. Air sumur biasa 100.000. Gitulah Yahudi itu, subhanallah. Kaum muslimin. Nah, waktu itu tidak ada yang punya uang. Utsman tidak ada di tempat. Ketika dia mendengar ada itu, maka Utsman datang ke Nabi SAW. Masih berlaku tidak sayembara tadi? Siapa yang beli dapat surga. Masih kata Nabi, saya beli sendiri. Masya Allah. Semoga Utsman banyak sebenarnya. Sekarang kita alhamdulillah untuk saya tidak hadir tadi kan. Untuk tidak hadir gitu. Syukur kita ketika Nabi mengumumkan itu sedang tidak ada. Kenapa kaum muslimin? Mereka lihat Nabi itu memang yakin. Maka yang mengikutinya yakin. Kalau kita hari ini orang menyampaikannya tidak yakin sehingga yang mengikuti pun tidak yakin. Ya Ustaz bilang aja sedekahnya. Ustaz tak pernah sedekah kata. Akhirnya tambah lemah orang. Ustaz aja tak ada sedekah katanya. Akhirnya orang tak yakin. Ustaz cerita tentang sedekah banyak-banyak. Ustaz sedekahnya sikit 2.000 kan. Tapi maklumlah Ustaz kan itu rezekinya kadang kan kaum muslimin. Jadi Nabi SAW biasa bersabda seperti kata Aqra bin Habis itu, dia bilang Muhammad SAW, dia bilang Muhammad ya, Sayyiduna Muhammad SAW itu bila bersedekah tak takut miskin. Kalau kita ada kaya raya pun masih takut miskin gitu. Jadi cuma aja dia orang kaya masih takut miskin. Padahal sudah pernah juga miskin. Asalnya dulu miskin, banyak orang kita ini yang kaya-kaya ini asalnya juga miskin. Kalau tidak percaya kita buka sejarah masing-masing. Saya mulai dari saya dulu. Ya saya masih hampir-hampir kaya. Come bahasa sayanya sudah 4 kali come jadi orang kaya. Iya. Pernah ada orang nawarkan bisnis 1,2 T. Kalau berhasil bagi saya 1%. Hitung Pak, 1% dari 1,2 T. 12 miliar ya. Kira-kira kalau saya punya 12 miliar. Nah, kalau belum menikah, saya waktu itu antum terima enggak jadi menantu?
Rasanya sulit itu untuk nolaknya. Iya kan? Enak, dia itu 12 apa tadi? 12 M uangnya. Kemudian Ustadz dan sebagainya, tamat Madinah ya, dan sebagainya. Banyak promosi sama anak nanti itu. Iya, enggak, saya enggak berani Pak. Jangan sesuatu yang saya penakut Pak, ya kan? Iya, itu terus terang saya masih penakut. Tapi kalau sudah 12 M lain cerita barangkali. Baik kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Jadi comel dah sering nampak kali comel. Hampir-hampir gitu ya, tidak jadi. Saya akan coba lagi Pak. Doakan aja. Saya akan coba lagi. Asal ada kesempatan saya nak ambil lagi. Ada yang mau berkesempatan? Silakan, tidak ada masalah. Nah, akan saya coba lagi. Mana tahu suatu saat bila beli seperti bi'ru rumah nanti kan, bisa beli telaga dengan harga 35.000 dirham. Berapa miliar? Mana tahu. Bapak bilang nengok tidak yakin nampaknya. Sekarang kenapa tidak percaya? Kalau saya ngomong dulu, saya ceramah di sini 49 tahun yang lalu, mana Bapak percaya? Masih bagi lemang di Kubangan aja dulu kan. Masih mengoci kerja waktu itu kan, ngoci ya? Ngoci ya? Ngocal. Ngocal Pak. Ini banyak yang tidak tahu, milenium tidak tahu nih. Ngocal, cari ikan gabus di rawa, dikeringkan, ditimba airnya, lalu ditangkap. Habis itu udah banyak dapat, kasih sama orang, sebab keluarga tidak ada yang mana makan. Alhamdulillah, kami suka nyarinya, makan tidak bisa sampai sekarang. Rugi saya, ikan gabus karenanya tinggi gizi tapi tidak bisa makannya. Jadi kalau tonton nanti nak ngajak saya makan, hati-hati, jangan bawa makan ikan gabus, nanti saya jadi malu jadinya. Iya, saya umumkan sekarang. Mana tahu ada yang berminat ngajak makan kan. Nah, kaum muslim, masa puasa hitung makan tuh baru pagi. Mohon maaf. Baiklah kaum muslimin dan muslimat, itu mereka, taatnya mereka itu. Dan masih banyak lagi tuan-tuan, masih banyak contoh-contoh aplikatif. Tidak mungkin sahabat kalah sama kita. Makanya kita disuruh mencontoh mereka. Fa in amanu bimithli amantum bihi faqad ihtadaw. Andainya mereka beriman seperti kalian beriman, mereka benar-benar dapat hidayah. Maka ikutilah generasi terbaik tersebut dan tinggalkan yang tidak atau yang belum tentu selamat, seperti yang dilihat pada hari-hari di zaman fitnah ini. Kaum muslimin, jadi ketiga-tiga sunnah itu harus diikuti, dan kalau bisa memang serius kita mengikutinya, dan bahwa mengikuti sunnah itu tidak tekstual. Justru Nabi sendiri memberikan pemahaman kontekstual kepada kita. Makanya kalau yang bilang tekstual berarti belum fasih menggunakan bahasa tekstual dan kontekstual. Karena dia yang tahunya asal ikut teks Nabi itu tekstual namanya. Kalau gitu. Padahal Nabi sedang menjelaskan yang ada dalam Al-Quran secara nas, lalu beliau menjelaskannya, perinciannya menurut konteks yang ada di zamannya. Jelas? Alhamdulillah. Nah, itu datang nanti ulama setelahnya mengambil konteks itu. Kalau memang konteksnya khusus orang Arab, maka Nabi SAW tidak memaksakan kepada yang non-Arab. Makanan Arab, Nabi paksa kita makannya? Kan tidak paksa. Misalnya orang Arab makanannya kurma, makanan pokoknya. Lalu sampai ke orang Indonesia paksa makan kurma? Makanya kalau ada yang dokter yang bilang, pokoknya sebaiknya atau kita jangan makan selain kurma. Bisa? Saya tidak setuju. Ada pula yang melarang makan Indomie. Awak aja kecil kalau sakit makan spermi. Ingat di kampung-kampung dulu, kalau demam, obat paling manjurnya 2. Spermi, kemudian limun. Tahu limun? Soda water. Masih ingat itu? Asal dapat 2 itu dah sembuh dia. Kadang pura-pura demam dia itu dapat spermi itu. Habis itu datang antum bilang dilarang makan spermi. Saya tidak setuju. Yang tidak boleh jangan
Lebihan. Makan spermie, tak habis itu makan buah banyak-banyak setelah itu. Makan limau, makan apalagi Pak? Jeruk. Sama aja. Limau, jeruk. Itu aja mainnya. Maksud memang orang Indonesia banyak bahasa. Nah, enggak makan. Karena ini makanan kita dengan makanan orang itu beda. Nabi tidak melarang seperti itu. Jelas ya? Nah, orang Arab nyetir setirnya sebelah kiri. Dia sebelah, kalau jalannya sebelah kanan. Kalau kita nyetir sebelah kanan, maka jalan sebelah kiri. Mana yang lebih baik? Ahlul yamin atau ala shimal? Orang kanan yang bagus atau orang yang kiri? Ya, mana yang bagus? Nyetir sebelah kiri atau nyetir sebelah kanan? Sebelah kanan? Enggak. Nyetir sebelah kanan, minum pasti tangan kiri nanti. Sah? Iya. Makan tangan kiri dia. Karena apa? Salah saya. Betul juga Pak Edi. Jadi, bagus sebelah kanan ya. Alhamdulillah, tidak apa-apa. Bagus, ini masalah ada istiadat. Jadi ada adat kita kadang lebih bagus dari adat orang lain menurut kita. Ya kan menurut kita, nam. Ya, menurut kita, nam. Kalau menurut orang tuh enggak. Menurut orang tuh, kalau Bapak nak muliakan Ustadz, pegang tangannya dengan palanya dua tangan, cium jidatnya. Menurut mereka itu yang terbaik. Kalau menurut kita, itu yang terburuk. Kamu tidak menghargai kepala Ustadz katanya, kepala kiai kamu pegang. Iya tak? Yang kepala kiai, kepala anak-anak kadang tidak mau dia pegang. Nah, kecuali tukang gunting mau, beruntung jadi tukang gunting. Kepala presiden pun bisa dia pegang. Iya kan? Masya Allah. Masya Allah. Baik kaum muslimin dan muslimat dirahmatillah. Kemudian beliau melanjutkan, wa aula alla yushak atau yashukka alimun fi luzumiha. Wa ya'lama anna ahkam Allah thumma ahkam rasulih la takhtalif wa annaha tajri ala mithalin wahid. Dan lebih utama lagi, dan lebih utama seorang alim tidak ragu pada luzum kemestian itu, kemestian as-sunnah itu. Wa ya'lama anna ahkam Allah, dan dia ketahui, mesti dia ketahui bahwasanya hukum-hukum Allah summa ahkama Rasulillah, kemudian hukum-hukum Rasulnya sallallahu alaihi wasallam la takhtalif, tidak mungkin berselisih, tidak mungkin berselisih antara hukum Allah dengan hukum Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa anha tajri ala mithalin wahid, dan bahwasanya hukum-hukum tersebut berjalan di satu jalan. Nah, sejalan antara hukum Allah dengan hukum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, kemudian beliau melanjutkan dengan contoh lain. Qala Allah tabaraka wa ta'ala, la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil wa tudlu biha ilal hukam litakulu, afwan, yang ayat lain, illa an takuna tijaratan an taradin bainakum. La ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan an taradin bainakum. Dalam surah An-Nisa ayat 29. Jangan sebagian kalian memakan harta sebagian yang lain dengan cara yang batil. Illa an takuna tijaratan an taradin minkum, kecuali perdagangan yang suka sama suka. Coba lihat, asal suka sama suka sah, kan itu kan makna zahirnya. Wa qala, kemudian Allah berfirman pula nah, dalam surah An-Nisa tadi, wa qala dzalika bi annahum qalu innamal bai'u mithlu riba. Yang demikian itu, mereka yang makan riba dengan berlipat-lipat itu mengatakan jual beli itu hakikatnya sama dengan riba. Hakikatnya sama dengan riba karena perbedaannya tipis. Kan sama-sama minta cari untung kan? Cuman masalahnya satu bersyarat dari awal, satu tidak bersyarat. Jelas? Riba misalnya,
Antum bapak minjam duit ke saya 1 juta. Di awal sudah kita sepakati. Bapak tenornya berapa? Iya tenor namanya bang. Hah? Iya. 2 bulan, 3 bulan, 2 bulan 1.100.000. 3 bulan 1.150.000. 4 bulan 1.200.000. Baik. Kalau ini haram. Tapi kalau tidak ada syarat, tidak ada perjanjian, tidak ada akad, tidak juga bukan kebiasaan kita ini. Lalu bapak pinjam 1 juta, pas bayar nanti berapa bulan pak? Kalau bisa saya nak ansur urusan. Berapa bulan pak? Bulan berarti sebulan 250. Tidak ada tambahan, tidak ada. Ada penalti, tidak ada. Sanksi, tidak ada. Baik. Nah, baru 8 bulan belum juga ansur 1 pun. Misal gitu. Nah, tidak apa-apa. Mungkin dalam keadaan sulit, maka kita biarkan. Alhamdulillah. Masih banyak yang kadang-kadang memang hutang ini kadang orang suka lupa. Piutang yang susah lupa. Kalau hutang suka lupa. Piutang susah lupa. Nah, ketika bapak bayar ini uang 1 juta Ustaz. Mohon maaf agak terlambat sedikit, bukan agak lagi. 8 bulan baru. Ya. Itu pun baru ansuran pertama. Tidak apa-apa, Pak ansur. Nah, di bulan ke-13 kan baru mulai bulan 8 ya, 8, 9, 10, 11. Nah, bulan ke-12 Bapak kasih lagi 250. Ya, ini apa Pak? Hadiah dari saya. Boleh terima? Boleh terima? Ya boleh. Tidak ada janji, tidak ada akad. Kan seolah-olah sama kan? Bagi yang tidak paham perbedaannya seolah-olah sama. Ada sebagian, ya saya tidak tahu secara detailnya, tetapi sebagian ada yang mengatakan antara bank syariah dengan non syariah bedanya adalah akadnya satu bismillah, satu tidak pakai bismillah. Ini terlalu ekstrim menurut saya. Kaum muslimin muslimat dirahmati Allah. Enggak. Jadi kita tidak paham bunyi akadnya. Kalau secara akad benar, cuman kadang ada tambahan yang lain yang belum bisa ditinggalkan. Misalnya sanksi dan sebagainya, atau bila gagal bayar dan sebagainya. Walaupun sanksi tidak semuanya haram. Kalau sanksi itu tidak ditetapkan dari awal, itu boleh. Paham Pak ya? Bapak janji utang bayar setahun, habis 10 tahun Bapak bayar. Ya. Itu boleh sanksi, boleh, tapi sanksi yang diputuskan oleh pengadilan. Kalau seandainya saya dirugikan, janji setahun dibayar 10 tahun dirugikan, di kerugian itu boleh ditetapkan, tapi bukan ditetapkan dari awalnya. Tidak boleh itu ditetapkan dari awal. Sama juga punya sanksi kan, nah, beda. Jadi banyak masyaallah kalau dirahmati Allah SWT. Jadi perbedaannya bukan bismillah. Baik, kaum muslimin dan muslimat. Zalika bi annahum qalu innamal bai'u mithlur riba. Mereka berkata, jual beli itu sama dengan riba menurut mereka. Padahal wa halallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah Maha tahu. Allah halalkan jual beli dan diharamkannya riba. Nah. Berarti jual beli yang dilarang adalah jual beli riba. Sudah mulai dikhususkan. Kemudian ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيوع تراضى بها المتبايعان. Rasul sallallahu alaihi wasallam melarang beberapa jenis jual beli walaupun kedua pihak saling bersetuju, saling ridha. Rasul melarang beberapa jenis atau sistem jual beli yang kedua belah pihak sama-sama ridha. Bahkan mungkin berbagai pihak sama-sama ridha. Karena ada jual beli kadang dengan 3 pihak, 4 pihak dan sebagainya. Nah, walaupun itu dilarang oleh Nabi alaihissalatu wassalam. Wa naha Rasulullah SAW an buyu'in taradha bil mutabayi'an. Rasul melarang beberapa jenis jual beli yang kedua belah pihak sama-sama setuju. Fahurrimat, sehingga diharamkan. Mithlu zahabi bil zahabi illa mithlan bimithl.
Seperti jual beli emas dengan emas mesti sama. Mesti? Oh enggak, emas saya emas putih. Kalau ini emasnya emas saya putih, emasnya dia hitam. Masa sama. Iya, emas putih, emas hitam. Kalau emas dengan emas mesti sama. Kan ada emas Italia, ada emas Singapura. Mana yang mahal? Belum pernah beli, Ustaz. Bilang aja gitu, jadi nggak tahu nah. Iya, biar ragu nah. Mana yang mahal, Bang? Nggak tahu juga. Bu. Italia. Betul. Ya, saya pernah belikan juga untuk istri. Coba hilang waktu itu. Alhamdulillah enggak resmi. Barangkali itu hadiah yang paling mahal yang pernah belikan. Enggak, jangan bayangkan miliar belum. Kan belum kaya tadi itu bilang. Nah. Tapi yang seluruh petakaran saya lah. Nah, yang gaji-gaji 3 juta lebih kan. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Jadi kalau nak jual emas ini dengan emas ini. Kalau emas sama emas masih sama. Kalau antum nak berlebih, jual emas ini dulu dengan akad yang lain, lalu beli emas ini dengan uangnya tadi. Baru halal. Oh enggak, ini kan lebih baik. Enggak ada masalah. Karena itu termasuk dilarang riba. Korma juga seperti itu. Bilal pernah beli korma. Jual kormanya ya radi yang sudah tidak segar lagi, lalu dibelinya yang segar 2 takaran dengan 1 takaran, lalu sampaikan ke Nabi SAW. Nabi SAW ainur riba, ini adalah riba. Kalau kau beli, kalau kau ingin bi' ar-radi, jual dulu kurma yang sudah agak rusak ini dengan uangnya beli yang bagus. Kan ada solusi. Tidak ada yang tidak ada solusinya. Sama sekarang, ini kan menjelang Idul Fitri, banyak orang yang khususnya ambil zakat ingin yang mudah. Kerja nampak, kerja ringan, kan itu kita. Apa yang paling ringan? Terima beras atau terima uang? Terima uang. Apalagi sempat pulang kan mampir nanti di rekening. Ya, kalau sempat 100 juta, mampir selama 10 hari, ada uang gitu, Bang? Tidak seberapa ya. Tidak seberapa ya, tapi dapat untuk zakat fitrah tuh. Nah. Ma'asyarul kiram dirahmati Allah. Bawa uang ringan. Makanya masyarakat diarahkan ke uang. Apa sebab kerja cepat selesai dan orang setuju memang. Masyarakat saya setuju. Apalagi yang suka. Nah, alhamdulillah untuk hari raya ini dapat 4 slop. 4 slop makanan. 4 slop makanan. Akhirnya yang tujuan zakat itu untuk yang manfaat dan bergizi, halal, thayyib, menjadi sesuatu yang makruh, Pak. Makruh. Tanyalah Ustaz. Tanya Ustaz, makruh. Khilafiyah. Nah. Tapi sepakat tidak bermanfaat. Kalau tidak bermanfaat semuanya sepakat. Mudaratnya besar. Atau mungkin tidak bermanfaat, tidak sepakat juga ya. Manafi'nya banyak. Khamar saja banyak manfaatnya. Buruh tergaji, kerja kebun tergaji dan sebagainya. Iya dah, tak ada manfaatnya. Tapi wa itsmuhuma akbaru min nafi'ihima. Dosanya lebih besar, mudaratnya lebih besar. Sepakat semuanya bahwa itu bermudarat. Akhirnya yang tujuan Nabi SAW mengatakan tu'matan lil masakin tidak tercapai. Jadi kita kadang-kadang karena ingin mudah, ribet sekali Ustaz. Jual emas lalu beli lagi emas yang lain. Kan ribet katanya.
Ya memang masuk surga itu tidak mudah memang. Masuk neraka sangat mudah. Kalau masuk surga memang harus taat aturan. Tonton masuk lapangan bola aja masa taat aturan. Ya tak? Beli tiket antri setengah hari untuk menyaksikan sesuatu yang ujung-ujungnya ribut. Ya kan? Tawuran kadang. Tengah hari, kadang 2 hari antrian ambil tiket. Sabar tuh. Masuk surga? Enggak kan? Ini cuma jual di sini, beli di sana, atau jual di sini, pergi nanti sebentar balik lagi di situ beli. Selesai. Hebat sekali. Kalau mau tidak ada yang susah. Lautkanku. Enggak apa. Enggak ngantuk ya. Lautkanku seberangi. Gunung kan ku daki. Karena engkau ada di hati. Nah, kalau kau mau nak masuk surga, lautkan ku harungi. Gunungkan ku daki. Karena di sana ada sang kekasih. Namanya bidadari. Masa yang tidak bidadari pun antum siap mengharung lautan. Ya tak? Nah, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Cuma itulah yakin tadi yang tidak ada kan. Entah ya tidak ada di sana bidadari kan itu kan. Apalagi sekarang ada pula yang meragu-ragukan itu. Ya Allah musta'an. Taib. Jadi emas dengan emas tidak halal walaupun suka sama suka. Tapi kalau tidak mithal bimithil tidak sah. Wa mithlu dzahab bil wariq wa ahaduhuma naqdun wal akhar nasiyah. Dan seumpama jual beli emas dengan perak, salah satunya cash, salah satunya dibayar nanti juga tidak dibolehkan. Wa makana fi mana hadza dan yang semakna dengannya. Mimma laisa fit tabayu'i bihi mukhatarah. Walaupun sebenarnya dalam jual beli itu tidak ada spekulasi. Walaupun tidak ada spekulasi. Wala amrun yajhulul bai' dan tidak pula ada sesuatu yang tidak jelas. Walal mushtari dan tidak bagi penjual maupun bagi pembeli. Barang jelas ini emas, ini emas. Jelas kan? Cuma tidak boleh kecuali mithlan bimithl. Walaupun suka sama suka. Jelas? Jadi Nabi SAW melarang. Nabi melarang. Kok ribet sekali. Memang masuk surga itu tidak mudah memang. Tapi Allah mudahkan bagi siapa yang dia kehendaki. فدلت السنة على أن الله جل ثناؤه أراد بإحلال البيع ما لم يحرم منه أو ما لم يحرم منه. Ini sunnah menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala ingin menghalalkan jual beli yang tidak diharamkannya. Jual beli yang tidak berarti tidak semuanya yang dihalalkan. Duna ma harrama ala lisani nabihi, tidak termasuk yang dihalalkan yang diharamkan melalui lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Thumma kanat li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi buyu'in siwa hadza sunanan. Kemudian dalam sunnah Rasulullah SAW dalam banyak jual beli selain ini dapat sunnah-sunnah minha al-abdu yuba, hamba dijual wa qad dallasa al-bai'il mushtari bi'aib. Kemudian penjual menyembunyikan aibnya. Ini besok aja lah ya. Ya kan dipotong. Kalau pendek nanti jadi enggak ini kurang pas. Besok aja lah. Sebenarnya saya ingin selesaikan cuman ada masalah beberapa istilah yang harus dijelaskan seperti al-kharaj bid-dhaman. Ini memerlukan keterangan agak lumayan panjang sedikit dan waktu kayaknya sudah tidak kondusif lagi. Terima kasih dan mohon maaf. Ya kita cukupkanlah sampai di sini. Sampai jumpa kembali dengan izin ilahi Rabbi. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu fima bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa haffat bihimul malaikah wa dzakarahumullahu fiman indah. Tidaklah suatu kaum duduk di salah satu rumah Allah membaca ayat-ayat Allah dan sama-sama mempelajarinya kecuali turun kepada mereka as-sakinah,
ketentraman dan kenyamanan. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, dan mereka diliputi pula oleh rahmat, kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Wa haffat bihimul malaikah, dan mereka pun dikelilingi oleh para malaikat, karena malaikat suka majlis-majlis zikir dan ilmu. Wa dzakarahumullahu fi man indah, dan Allah akan banggakan sebut-sebut mereka di kalangan malaikat-malaikat yang ada di sisinya, di masyarakat atas. Mudah-mudahan kita termasuk yang sering disebut-sebut di sisi Allah di kalangan para malaikat, dan di akhir majelis ini mudah-mudahan kita pula mendapatkan seperti yang tersebut dalam hadis qudsi, qumu maghfuran lakum, silahkan berangkat meninggalkan majelis ini dalam keadaan diampuni dosa-dosa kalian.